barang siapa memberi makanan atau berbuka di dalamnya kepada seseorang yang berpuasa adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosa-dosanya dan memerdekakan dirinya dari neraka. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan syahrul qiyam. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini berarti doa kita sejak bulan Rajab telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Itu doa kita di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini patut disyukuri? Karena tidak sedikit saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara muslimah kita tidak dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Dia telah mengetahui kita wa ilaihi turja'un, dan kesana semua kita akan menuju. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di awal bulan suci Ramadan seperti ini, kita masuk malam ketiga bulan suci Ramadan, kita masih berbicara sekitar keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Kita tahu bulan suci Ramadan salah satu maknanya adalah bulan penghancur dosa. Oleh karena itu, harapan kita mari kita memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai motivasi kita anggap bahwa bulan suci Ramadan tahun ini kita anggap sebagai bulan suci Ramadan yang terakhir. Maksudnya apa? Supaya kita bersemangat. Karena siapa tahu di bulan suci Ramadan ini, di akhir bulan suci Ramadan atau Ramadan yang akan datang, kita tidak berjumpa lagi. Kenapa? Karena kepergian kita, kematian kita itu adalah dari surga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berujar atau berkata bahwa khatabana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Sya'ban, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban beliau berkhutbah di hadapan kami semua. Maka beliau bersabda, Ya Yohanes, qad adallahu syahrun azim mubarakun, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ini khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban dan terkait dengan
keutamaan dan keistimewaan dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar, lagi penuh dengan keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Tidak lain yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan sholat di malam harinya, yaitu sholat tarawih dan sholat qiyamul lail lainnya, itu merupakan sholat sunnah atau tatawwu. Barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, maka samalah dia mengerjakan suatu fardu di bulan-bulan yang lain. Kemudian barang siapa yang menunaikan suatu fardu di dalam bulan suci Ramadan ini, maka samalah dia mengerjakan, orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan-bulan yang lain. Ini keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Kemudian Ramadan itu adalah bulan yang sabar atau bulan sabar. Sedangkan orang yang memiliki sifat sabar itu pahalanya adalah surga yang di hari kemudian nanti. Kemudian Ramadan itu adalah bulan yang memberikan pertolongan dan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah rezeki para mukmin di dalamnya. Barang siapa memberi makanan atau berbuka di dalamnya kepada seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosa-dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Yang terakhir menyangkut masalah keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini, orang yang memberi makanan berbuka puasa baginya adalah pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah puasa itu sendiri dan tanpa berkurang sedikit pun. Itu sebabnya berbuka puasa ini diatur oleh panitia masjid atau panitia Ahmadiyah Ramadan agar jangan sampai ada di antara kita melewatkan pahala yang amat besar seperti ini. Diatur sampai 1, 2, 3, 4 sampai 5 orang atau 5 rumah tangga berikan buka puasa, karena pahalanya sama dengan orang yang menunaikan ibadah puasa itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika temperatur iman itu turun, nah disitulah kita akan masuk dalam jurang kesesatan. Jemaah sekalian, itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Ini yang terakhir, kan biasanya kalau bulan suci Ramadan itu ceramah tidak usah panjang-panjang. Ya kalau sudah panjang ceramahnya biasa sudah batu-batu. Yang terakhir saya ingatkan ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan penempaan iman. Allah berfirman, ahasibanas dalam surah Al-Ankabut ayat 3. Ahasibanas, adakah manusia itu mengira? Ahasibanas ayyutraku ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa cukup dia mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum la yuftanun, lalu mereka belum diuji. Dari sini kita pahami bahwa setiap individu manusia yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya harus siap menerima ujian, cobaan dan tantangan. Dan salah satu ujian, cobaan dan tantangan yang diperhadapkan Allah kepada kita sekalian dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan puasa di siang hari. Pada waktu kita puasa, kita hadapi makanan yang enak,
kita didekati dengan istri kita atau suami kita, tapi kita mampu menahan diri dari godaan-godaan itu semua, maka inilah yang dimaksud kemampuan untuk membentengi diri dari berbagai macam ujian, cobaan dan tantangan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari momentum bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan atau menunaikan salat atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua hadis sahih ini sebagai bantahan kepada hadis yang dikategorikan oleh ulama hadis maudhu, bahkan mendekati hadis palsu. Mana itu? Ada hadis mengatakan awal Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhir Ramadan itu minan nar. Ini biasa kita dengar itu. Padahal hadis itu mendekati hadis palsu. Hadis palsu. Padahal sebelum juga saya tahu itu dengar dari ahli hadis, saya kira itu hadis yang sahih, ternyata hadis palsu. Ini yang perlu kita pahami. Jadi awal Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya penuh dengan ampunan, kemudian akhir Ramadan itu minan nar. Ini dibantah oleh dua hadis tadi. Buktinya bahwa setiap awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan itu penuh rahmah. Setiap awal sampai akhir bulan suci Ramadan penuh maghfirah. Dan setiap awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan, semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang iman dan bertakwa itu berpotensi untuk terbebas dari siksaan api neraka kalau dia memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan ini beribadah dengan sebaik-baiknya di dalamnya. Inilah barangkali sekelumit yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Mari kita kembali beribadah dengan semangat, jangan sampai kendur. Biasanya kalau awal Ramadan kita semangat, masjid kita ramai, lama-lama setelah pertengahan bulan suci Ramadan tinggal orang tua seperti saya yang batu-batu di masjid. Bila bisa bilhaq wa tadbiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.